sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, salam jumpa, salam hangat dari Kota Wisata Batu. Hari Selasa, hari kita duduk bercerita tentang kisah-kisah kita dalam program Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Ya, di Batu masih hujan tapi panas juga akhir-akhir musim begini. Tapi saya percaya kita tetap semangat, tetap menjaga kesehatan karena hidup harus tetap terus dijalani apapun keadaannya supaya kita masih tetap bisa menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan untuk kita masing-masing. Ya, pada kesempatan sore hari ini juga kami menyatakan rasa simpati dan empati untuk saudara-saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak dengan badai Seroja. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, keikhlasan melewati waktu-waktu ini dan bahkan juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang kekasih akibat dari badai ini. Kiranya Tuhan juga menguatkan dan Tuhan juga boleh memberikan penghiburan. Ya, sore ini dalam Life is Beautiful kita akan membahas satu tema. Love, Life, and Laugh. Apa itu? Nanti kita akan ngobrol dengan para pembicara kita lebih dalam lagi apa itu maksudnya dan tentunya adalah hal menarik yang akan bisa kita sharekan pada sore hari ini. Baik, saya akan menjumpai Bapak Ibu Saudara sesaat lagi. Life is beautiful. Beautiful. Love, life, and laugh. Kasih, hidup, dan juga tertawa. Ada hubungannya kah semuanya itu? Tapi yang jelas dapat disimak, bisa menarik untuk disimak dan juga menarik untuk didiskusikan. Kita berbincangkan pada sore hari ini. Dan pasti ada perspektif baru juga yang akan menolong kita bagaimana untuk kita menjalani waktu-waktu dan hidup kita di depan ini. Secara khusus ketika kita saat ini juga masih dalam momen Jumat Agung dan Paskah. Pasti kita kembali merefleksi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baik, saya akan temui narasumber sore hari ini. Selamat sore Ibu Medar. Sore Silvi dan semua yang di rumah. Ya, Bu Medar bersama-sama dengan kita kembali di Life is Beautiful. Kita mau dengar juga kesaksian Ibu Medar bagaimana terkait dengan tema ini. Baik, selamat sore juga untuk Ibu Lena, apa kabar? Selamat sore Bu Silvi, selamat sore semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Ya, senang bisa bersama dengan Ibu Lena kembali. Ibu Shirley Manafe, selamat sore. Selamat sore Ibu Silvi, selamat sore untuk semua yang di rumah. Ya, senang sekali boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita mau ngobrol nih ceritanya tentang tentang love, life, and laugh. Nah, kalau kita ngomong soal kasih ya, kasih. Sebenarnya apa ya yang bisa kita sampaikan atau yang kita mengerti tentang kasih itu? Mari, silakan, Ibu Shirley. Saya duluan. Ya. Ya, kalau bicara tentang kasih, definisi kasih, mungkin semua kita punya perspektif masing-masingnya. Tapi kalau dilihat dari definisinya itu merupakan satu perasaan atau emosi positif yang dimiliki tiap-tiap orang ya. Biasanya dalam arah hubungannya dengan entah kerabatnya atau dengan pribadi yang lain. Jadi kasih itu apakah hanya perasaan ataukah sesuatu? Mari silakan Bu Lena, bagaimana? Kalau saya melihat bahwa tadi kan sudah dikaitkan dengan momen Paskah, Jumat Agung, kasih itu kasih Tuhan Yesus yang mencari kita, menebus kita ini orang berdosa, kita dicari oleh Tuhan Yesus supaya kita memiliki keselamatan. Itu kasih dari sisi teologis ya. Ya, jadi agak beda dengan
supaya saling melengkapi Oh, gitu iya. ya. Bu Medar mungkin ada sesuatu. Iya, saya kira secara umum kasih itu ekspresi apa ya, rasa sayang, ya, rasa cinta kita kepada objek kita, dalam hal ini kita mungkin kepada Tuhan dan sesama, ya. Ya, dan tentu kasih itu tidak stop sampai di situ hanya rasa gitu ya. Tapi juga kalau kita bicara kalau dari kasih Tuhan Yesus seperti tadi Bu Lena katakan pasca kita tahu dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kasih itu dia mengejar. Dia mengejar sampai dapat. Nah, ya, dia mengejar sampai dapat. Ya mungkin saya sampai di titik itu dulu ya, gitu. Ya jadi ada kasih kita ucapkan tapi juga ada tindakan. Ya, iya. seperti ya nanti kita akan lanjut Iya. mungkin. Berarti dengan demikian kasih itu bukan hanya sesuatu yang dikatakan, bukan hanya sesuatu yang mungkin dirasakan, tapi kasih itu diwujudkan atau juga di apa ya? Ada yang real, action ya. action, ya. Jadi action, Ya. ada tindakan dan kemudian kasih itu berarti aktif dong. Ya, aktif ya. Tidak hanya kalau kita bilang kita punya kasih, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain kan nggak bisa ya. Iya. Ya, kalau kita lihat begitu berarti tadi juga sudah disinggung mencari, mengejar. Nah, boleh diceritakan bagaimana kasih yang mencari, yang mengejar itu beroperasi dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita. Iya, silakan Bu Medar. Ya, kalau saya melihat kalau kasih dari sisi kasih Allah ya, tentu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, itu benar-benar bukti kasih Allah ya. Dia mengejar kita dan diantaranya yang dikejar saya di dalamnya ya. Gitu, diantaranya saya dan kapan ketika kita mungkin masih ragu, masih jauh dari kejar, kita masih lari ya, atau kita masih belum mengerti. Kasih itu masih terus mengejar, itu kasih Tuhan. Dia mengejar sampai dapat. Nah, Sampai pada waktunya ya. sampai pada waktunya. Dan saya bersyukur saya salah satu yang akhirnya Tuhan mengejar dan dapatkan saya ya, sehingga ya saya masih ingat sedikit kesaksian ya. Itu mungkin kalau nggak salah saya ketika di SMA kelas 3 ya. Ya itu ya lewat ada hamba Tuhan yang ada lewat satu pelayanan ya. Kemudian saya mendengar tentang hal itu ketika itu di bulan-bulan Desember. Jadi bagaimana mengapa sampai Tuhan ya menjadi manusia. Dia datang ya sebagai bayi Natal itu. Saat itu ya menyentuh ya, tapi saya belum terlalu mengerti. Dan puji Tuhan saat itu kakak perempuan saya paling besar yang sudah lebih dulu ya sudah lahir baru ya, sudah mengenal Tuhan. Jadi lewat itulah beliau bawa saya ya, memberikan pengertian sampai satu saat ya ada hamba Tuhan secara pribadi ya, saya mengerti ini luar biasa, tanpa dia I'm nothing ya, kita nggak mungkin untuk apa yang saya punya, apa yang itu nggak ada artinya. Tapi luar biasa pengorbanan dia. Ya, pasti tiap kita Ya, pasti mengalami perjuangan pribadi. Ya, Mari Bu Lena, betul. silakan. Ini sangat menyentuh kalau udah ngomong gini ya. Tiap orang punya ini ya, punya waktunya sendiri-sendiri dengan Tuhan. Mari Bu Lena, silakan. Ya, memang waktu Tuhan mencari, mengejar seperti yang Ibu Medar bilang, saya memang waktu itu masih remaja dan waktu itu masih belum mengerti betul-betul tentang apa itu pengorbanan Tuhan Yesus. Sampai dalam satu KKR ditanya, nanti kalau kalian dipanggil Tuhan meninggal kemana? Nah itu pertanyaan yang mengganggu sekali, kemana ya? Walaupun dari kecil sudah hidup dididik secara Kristen, tapi kan itu kita nggak pernah bicara soal kematian ya, kemana setelah itu.
Jadi ada percakapan pribadi, lalu setelah itu ketemu hamba Tuhan, akhirnya saya mengerti, oh kita harus terima Tuhan Yesus secara pribadi dan itu mengubah. Sejak itu hidup lebih terarah ya, sebagai remaja pun lebih terarah karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mencari kita. Nah itu Dan yang yang terpenting kalau nanti mati mau kemana. Nah Sudah itu jelas. sudah tahu, sudah tidak tahu. takut lagi. Sudah tidak takut ya. Ya, tadinya Mari. takut. Mari Mas Ye. Ya. Saya ini ya kebiasaan bilang Mas Ye, Ibu Shirley. Kalau berbicara mengenai kasih Kristus, itu kasih yang unlimited dan unconditional love ya, yang tidak terbatas dan tidak melihat kita ini siapa. Kalau bisa dikatakan saya seorang yang tidak yang tidak sempurna, tetapi dikasihi oleh Allah yang sempurna. Dan itu saya alami pada saat mengikuti KKR yang dilakukan oleh YPPI, ya itu di Medan, di daerah Kabanjahe, berarti ada kerjasama antara majelis daerah di Medan dengan GPI waktu itu ya, sekarang GMI. Dan pada malam terakhir itu saya mengikuti KKR dan di situ seperti semua yang dihotbahkan oleh Pak Pendeta waktu itu sepertinya terarah hanya kepada saya. Langsung untuk flashback semua apa keadaan saya. Saya memang sempat berpikir masa sih Tuhan mau selamatkan saya, tapi memang untuk itulah dia datang ya. Dia bukan hanya menyatakan diri saya adalah kasih ya, di 1 Yohanes 4 ayat 8 Tuhan adalah kasih, tetapi dia melakukan itu. Dia mencari saya. Jadi bukan saya yang mencari dia ya. Dia yang mencari saya dan mendapatkan saya dan memberikan kasih itu kepada saya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mati untuk saya, menebus dosa-dosa saya. Iya, kalau kita lihat ya bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, mencari kita sampai dapat, itu luar biasa. Berarti dengan demikian kan bukan kita yang cari-cari ya, tapi Tuhan kasihnya itu memang kasih yang mencari. Terus kita lihat kematiannya di kayu salib, kemudian pengorbanannya, pendamaian yang dia kerjakan supaya kita hubungan kita dikembalikan untuk bisa berdamai dengan Bapa di sorga, kita manusia berdosa. Nah sekarang orang yang sudah disentuh, saya jadi tertarik begini ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan sebetulnya yang luar biasa ya. Jadi pekerjaan hamba-hamba Tuhan ini untuk menyampaikan firman Tuhan, membangkitkan kita itu nggak sia-sia begitu ya, karena sudah disaksikan. Nah tapi dari pengalaman kita secara pribadi itu, kira-kira apa ya yang mendorong kita terus kemudian kita mau share kasih kita? Kan ada pengampunan, ada pengorbanan, ada juga pendamaian, seperti itu. Nah itu bagaimana? Ada pengalaman nggak dari ya kita bagaimana kita mau share kasih kita ke orang-orang di sekitar kita? Mari Bu Medar. Ya. Ya, pertama tentu sejak kita mengambil keputusan ya untuk terima Tuhan Yesus ya, ketika kita sadar bahwa hidup kita ini hanya tidak tanpa Tuhan kita juga tidak akan selamat ya. Dan sejak itu tentu ketika kita mengambil keputusan itu ada perubahan yang paling tidak orang sekitar kita melihat ada perubahan ya. Mungkin kita lebih tenang, lebih kalau saya misalnya biasanya kalau dengan adik saya salah sedikit saya marah gitu kan. Udah marah atau itu ngomel. Tapi yang dilihat oleh saudara-saudara yang lain kok kayaknya agak lebih tenang, lebih kalem, lebih mengalah gitu ya. Dan tentu kita lebih rindu untuk beribadah, untuk hubungan pribadi dengan Tuhan semakin bertambah. Nah, dari situ tentu akan bertumbuh rasa bahwa aku ini tentu kan di situ bahwa kita selamat bukan hanya untuk diri kita. Kita ingat ada saudara kita yang lain yang masih butuhkan, yang belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Bahkan kalau dari keluarga saya, karena memang kebetulan saya berasal dari orang tua yang awalnya tidak seiman ya, tidak berbeda keyakinan, tapi ya puji Tuhan pada akhirnya ya lewat itu saya tahu bahwa saya punya
ada satu duty ya, jadi yang satu ini yang mana saya harus men-sharingkan kasih Tuhan ini, baik itu kepada saudara sepupu saya yang lain, bahkan kepada almarhum ayah saat itu ya. Bagaimana kita sharing hanya lewat, tidak ada yang keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah itu kerinduan yang ada yang bersama dalam hati, sehingga ya dari situlah memulai ya sedikit. Jadi dengan demikian perjumpaan kita dengan Tuhan tuh kita nggak bisa stop untuk nggak bisa sampaikan ya bahwa Tuhan luar biasa. Mari Bu Lena silakan. Ya kalau dari saya, karena kita sudah terima Tuhan Yesus, diajar berdoa, baca firman, lebih sering lagi ikut-ikut persekutuan, dan setelah itu mulai mengerti bahwa hidup tuh harus mengikuti kehendak Allah. Nah jadi waktu mau lulus SMA nih, mau kuliah kemana? Nah itu mulai didoakan, mulai cari kehendak Tuhan, sampai akhirnya menemukan bahwa oh Tuhan mau saya memang full time jadi hambanya. Nah itu yang gak bisa saya stop, sehingga walaupun orang tua bilang kamu bisa kuliah ini loh, kuliah ini loh, tetap saya nggak mau gitu. Mau ke I3 pun waktu itu kan di sini harus umur 20 ya. Jadi harus nunggu 1 tahun. Tetap nunggu. Nah itu yang membuat kita kalau sudah terima Tuhan Yesus, mengerti kehendak Tuhan, ya akhirnya tetap taat pada apa yang sudah Tuhan, pimpinan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Wah. Ya itu. Ya. Mari Mas Ye. Iya. Keselamatan itu memang bersifat personal, pribadi, tetapi kita tidak bisa egois, ya kan? Kita harus menyampaikan juga kabar keselamatan itu kepada semua orang, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, atau kepada siapapun yang memang Tuhan izinkan untuk kita layani. Dan dalam pengalaman saya memang sempat saya berpikir untuk kuliah di sekuler, memang sudah kuliah, dan saya punya bayangan atau saya punya cita-cita secara tersendiri. Tetapi dalam acara KTN, pertama kali saya ikut KTN, saya bergumul di hadapan Tuhan. Apakah saya hanya menikmati keselamatan itu sendiri, atau saya harus bagikan itu kepada orang lain? Kalau saya harus bagikan, berarti saya harus putuskan menjadi hamba Tuhan secara full time. Dan dalam pergumulan itu Tuhan memberikan konfirmasi lewat Yohanes 15 ayat 16. Ya memang kalau bicara itu agak emosional ya. Tapi di situ saya akhirnya memutuskan untuk daftar di I3. Ya, dan here I am. Ya, dan dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, saya tunjukkan dalam tindakan saya mengajarkan kepada anak-anak saya di rumah dan juga kepada mahasiswa yang ada. Ya, saya tambah sedikit, memang dari saya kelanjutannya memang akhirnya kita belajar masuk ke dibentuk di sekolah teologi. Saya sudah diterima di sekolah di perguruan tinggi negeri dan tanpa tes waktu itu ya. Tapi berusaha untuk coba menolak gitu. Coba maksudnya tuh menolak, untuk maksudnya pikiran untuk apakah harus ke sini ya, karena suatu saat saya seperti entah itu mimpi atau apa, itu terus datang tentang Matius 4:18 ya, ayat 18, mungkin tentang murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan katakan bahwa aku akan jadikan kamu penjala manusia. Ya, saat itu ya, itu kenapa sih itu terus selalu datang ya. Akhirnya saya pikir saya waktu itu datang kepada saudara kakak yang sudah memahami ya bahwa kok hati saya kok kayaknya terpanggil nih untuk dibentuk di sekolah teologi ya gitu ya. Itu
ya oke. Tadi mereka katakan, loh kalau kamu nggak mau di jurusan yang kamu diterima itu, kamu bisa ini jurusan apa saja gitu, bisa ambil apa aja, nggak harus di situ. Tapi kalau kamu masuk di sini, itu dari sini your step and continue gitu, dan selamanya di situ. Oke, jadi saya bergumul ya, saya berdoa, saya coba dulu aja lah ambil 6 bulan gitu ya. Tapi memang kalau Tuhan kasihnya sudah dia kejar, dia dapat, nggak bisa kita ini ya nolak. Akhirnya ya Tuhan, here I am ya, dan akhirnya Di save dulu, Oke. nanti masih bisa dilanjutkan. Ya, Pasti oke. seru ya, karena kan kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyentuh hati kita pasti nggak bisa diem. Kita mau taat pimpinannya, kita mau ikut apa yang dia mau, dan kita masih mau dengar lagi dari ibu-ibu kesaksian mereka. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pembicaraan yang sangat menggetarkan hati karena kita agak flashback ya, Mengharukan juga. mengharukan ya, sedikit mungkin emosional karena Ya. kita mengingat pertama kali Tuhan menyentuh Kasih hati kita masing-masing, kasih mula-mula ya, Ya, jatuh kasih cinta mula. kepada Yesus. Nah, tadi sudah disaksikan bagaimana mengikuti pimpinan Tuhan, bagaimana mau hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tadi bicara kasih yang mencari, Ya. kasih yang menyentuh, dan kasih yang mengubahkan. Nah, sekarang setelah kita disentuh, ditemukan oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, nah pasti kita mempunyai tujuan kan hidup ini. Dari itu ibarat itu titik nol ya, waktu kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nah, sekarang apa tujuan kita untuk kita hidup? Nah, di sini sih memang kita mau bicarakan tentang masalah atau tentang hidup yang berbuah atau hidup yang berhasil. Nah, menurut ibu-ibu, hidup yang berbuah dan berhasil berdasarkan dari ditemukan Tuhan, disentuh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, itu bagaimana? Ibu Lena dulu. Buat saya hidup yang berbuah itu ketika kita mengerti kehendak Tuhan yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengerti apa yang menjadi karunia, potensi yang kita miliki, kemudian kita mengembangkan semua potensi-potensi itu, sehingga kita menjadi maksimal di dalam berkarya. Dan kita tahu bahwa ketika kita melakukan itu karena kehendak Tuhan, bukan karena sendiri ya. Kesenangan kita ya. Misalnya saya waktu tingkat 3 itu ibu dosen saya yang memantau saya untuk weekend itu sudah mengatakan kamu punya karunia untuk mengajar. Coba itu dikembangkan. Itu yang pertama. Kemudian waktu saya kuliah juga Pak Lotna Tigor si Hombing waktu itu rektor berbicara dengan ayah saya. Kebetulan ayah saya berkunjung ke asrama lalu bilang, "Pak, anak Bapak itu memiliki karunia untuk mengajar, bolehkah jadi dosen di I3?" Tapi kan karena kita masih Muda. tingkat 3 belum mengerti, jadi waktu itu ayah saya tanya, "Itu Pak dosenmu tadi bilang kamu mau ngajar di sini?" Terus saya bilang, "Aduh, belum kepikir," gitu. Tapi ketika kita melihat, mendapat masukan seperti itu menjadi satu masukan yang besar buat kita bahwa wah, ini sesuatu yang perlu didoakan, sesuatu yang tidak boleh diremehkan, sesuatu yang harus dijaga dan dikembangkan gitu.
Ya. Ya, jadi itu untuk step selanjutnya apa ya? Untuk Iya. Mari, Ibu Shirley. Ya, nggak jauh beda dengan Ibu Lena ya, karena kami sama-sama dosen. Tetapi kalau bicara tentang fruitful, berarti memang saya harus menghasilkan buah, bukan hanya menikmati, tetapi juga saya harus memberikan buah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar sana ya. Sekali lagi kepada siapapun yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Ya, dalam pelayanan praktis atau dalam kehidupan praktis kita memberi bukan karena kelebihan, tetapi memberi dari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Misalnya ya bukan cuma sekedar nasihat atau pastoral counseling dan sebagainya, tapi bisa kalau Tuhan memang memberikan materi untuk kita bisa share kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu langkah-langkah praktis yang ada. Dan hal itu juga kita bisa ajarkan kepada anak-anak yang memang paling dekat dengan kita. Apa sebenarnya yang namanya compassion, apa sebenarnya yang namanya memberikan itu, supaya mereka juga bisa melakukannya itu. Jadi seperti apa ya, memberi atau mengasihi itu harus contagious ya, apa ya, menular. Menular ya. Ya, kalau ada yang pernah nonton Pay It Forward ya, kita berikan kemudian itu dia lakukan itu juga kepada orang yang lain. Harapannya kita di situ, dan itu yang memang Tuhan inginkan kan, supaya kita saling mengasihi dengan cara apa? Ya, cara yang memang ada pada kita, dia tidak minta yang lebih. Tapi yang ada pada kamu berikan itu kepada sesama, mau berikan itu juga kepada Tuhan. Jadi sharing life ya. Iya. Seperti itu. Mari Bu Meda. Iya, kalau saya mungkin ya lebih simpel ya. Karena kan dua ibu sudah lebih ini. Kalau saya untuk bicara tentang fruitful itu misalnya yang dekat dari keluarga aja. Kalau saya bersyukur misalnya saya punya satu anak, dari ketika dia dalam golden age sampai ketika dia dewasa, sehingga apa yang karena saya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dalam Tuhan mengalami lahir baru, bahkan kita sudah belajar lebih ya mengenal Tuhan, itu bisa saya sharingkan atau saya apply-kan ke hidupnya dia, hidup anak saya atau adik saya itu. Dan akhirnya ketika dia bertumbuh dan dia menjadi dewasa, dia dalam rel yang benar gitu ya. Dan ada kesaksian bahwa ini buah yang karena teladan atau legacy yang orang tua saya berikan. maksudnya kepada saya, sehingga saya bisa berdiri dan saya ada seperti ini. Saya bisa hidup baik di jalan yang benar sampai hari ini. Seperti itu saya kira untuk simpel untuk keluarga yang dekat ya gitu. Kemudian juga mungkin di dalam lingkungan keluarga atau komunitas rekan-rekan itu kita bisa jadi berkat di sana. Ya. Nah, dengan demikian hidup yang berbuah atau hidup yang berhasil. Keberhasilan itu tadi Bu Medar sudah sampaikan ya, bahwa lihat anak-anak yang diajar dengan cara itu. Jadi boleh juga di-sharekan mungkin dari Ibu Lena maupun Ibu Shirley. Keberhasilan atau buah yang kita produce ya dalam hidup kita itu ditentukan oleh apa? Mari. Kalau mau ditentukan oleh apa, terlalu subjektif ya. Tetapi ya Tuhan yang menilai ya itu. Tetapi dalam prakteknya anak-anak belajar untuk memberi mereka. Misalnya saya mengajari Adis karena dia sudah kerja. Dia beberapa tahun sebelum lulus ini juga dia sudah kerja. Dan saya selalu mengingatkan dia, gaji pertama harus untuk Tuhan. Dan itu memang dia berikan bulat untuk pekerjaan Tuhan. Dari situ, yang dua masih proses. Memang mereka juga memberi dengan apa yang ada, dengan karunia mereka, dengan
talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, tapi dalam materi itu saya baru temukan di Adis. Sedangkan untuk yang dua ini, mereka kalau lihat orang yang kekurangan, mereka selalu korek, Mama, perpuluhan untuk ini boleh. Dia selalu gitu. Mari Bu Lena. Ya, memang untuk anak-anak ya, karena sekarang mereka sudah ada yang jauh tidak bersama-sama, tapi ketika kita ngobrol, kita telepon, mereka tetap setia, dalam arti walaupun kita nggak kontrol 24 jam, mereka tetap pada panduan-panduan yang setiap hari kita sudah ajarkan sejak Ya. kecil. Nah itu sesuatu yang maksudnya itu yang membahagiakan kita sebagai orang tua, karena ternyata firman Tuhan yang ditabur tidak sia-sia. Kemudian ketika kita bersama-sama mahasiswa, ketika bersama-sama kan mereka nggak ngobrol nih, nggak ngomong, Ya. oh saya diberkati ibu nggak gitu kan. Tetapi setelah berpisah, mereka tuh kadang naruh di FB gitu ya, di Facebook. Terima kasih untuk orang tua unit yang membimbing, yang mengarahkan, yang menolong, yang apa. Nah itu saya pikir itu juga buah yang dimana mereka merasakan ada berkat melalui bukan hanya berkat materi, tapi ketika kita menegur, membimbing, mendoakan, mereka merasakan itu bahwa itu bagian kasih kita. Ketika mereka salah tuh kita marahin, mereka waktu di kampus mungkin belum merasa Iya, ya, iya. tapi setelah jauh dan mereka refleksi, mereka tahu itu bukti kasih kita. Jadi demikian kalau kita bicara soal hidup yang berbuah dan hidup yang berhasil itu kan berarti bukan sementara ya. Iya. Buahnya bukan buah Buahnya ke sementara ya. depan, iya. Bukan buah yang hanya materi saja atau buah yang hanya kasat mata kita lihat, tapi sementara kita menabur nggak Nasihat, tahu kita betul. tuainya kapan, tapi yang jelas kalau kita sudah disentuh Tuhan, sudah diubah Tuhan, pasti kita mau sesuatu yang bernilai. Betul. Kadang kekal. kita malah Iya. nggak tahu waktu hasil seperti bukan sekarang ya, Iya. kan datang. Kadang kita lupa apa yang kita buat sama dia ya Iya, gitu. Kadang bahkan ada satu misionari itu, Bu saya lakukan yang itu yang waktu itu Ibu sampaikan apa ya? Saya mau tanya juga rasanya apa ya gitu kan, gak enak, malu nanti gitu. Iya. Jadi ya kita bersyukur untuk itu, buah-buah itu yang dirasakan oleh orang lain dan suatu saat mereka sampaikan lewat orang lain juga gitu ya. Ya. Itu legacy saya pikir ya. Ya, that's legacy Iya, ya. itu legacy ya, Iya. kepada siapa kita menabur dan orang itu terus kemudian boleh meneruskan apa yang kita lakukan. Terus betul. juga teladan ya, teladan Teladan, itu kita ya. nggak ngomong tapi orang lihat kita Iya, ya. betul. Itu kayaknya lebih bicara apa? Ya. Keras ya. Iya. Dan saya pikir itu juga Dan bagian itu dari teladan kalau orang lain mungkin bisa lihat kita hanya di depan. Ya. Kalau anak atau suami atau yang di sekitar Di kita itu sekitar, ya. setiap hari. Jadi kalau dia bisa bilang itu kepada orang lain, itu ya itu that's a the true fruits gitu loh. Iya, Gitu. Kalau orang lain kan bisa hanya dari luar lihat kita pas muncul, kita menyapa kita apa ya lakukan yang Iya. apa. Tapi di sisi lain juga kita menabur kan nggak mungkin kita nggak ada modal ya. Jadi kan kalau kita lihat iya. buah itu, kalau kita lihat pohon, ya kan, Betul. sebelum dia muncul buah, itu kan ada proses-prosesnya. Nah, boleh diceritakan proses berbuahnya itu dari berakarnya itu bagaimana? Mari Mas Ye. Ya namanya juga proses ya, biasanya ada jatuh bangunnya. Ya. Karena saya bukan superwoman. Wonder Ya, Woman. Wonder Woman. Iya, bukan. Jadi memang kadang ada jatuh bangunnya, tetapi kita terus belajar untuk memahami dan juga belajar untuk melakukan mana yang terbaik, yang memang berkenan kepada Tuhan. Tujuan kita kan hidup hanya untuk itu. Dan apapun yang kita lakukan kalau memang tidak menghasilkan buah sama sekali, ya apa gunanya hidup? Sia-sia ya. Tuhan aja kutuk pohon itu karena tidak menghasilkan buah ya. Kita nggak mau kan dikutuk Tuhan ya. Oleh karena itu memang kita harus terus belajar. Yang namanya kita sudah tahu tentang Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, ya kita waktunya untuk kita
melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam tindakan nyata, dalam mengajarkan atau di dalam memberikan apa yang memang ada pada kita. Ya, mari Bu Lena. Jatuh bangun. Ada. Ya. Iya, Lanjutkan. kalau saya kan kita di kompleks ini kan bersama-sama dengan mahasiswa. Nah, kalau mau ujian tuh mahasiswa kalau belum bayaran kan nggak boleh tuh ya, nggak boleh ikut ujian. Nah, kita yang ikut pusing nih, pusing bukan maksudnya, waduh dia belum bisa nih, waduh gimana dong nih, masa saya diem aja. Padahal minggu lalu misalnya, aduh aku kepengen beli baju baru nih. Akhirnya nggak jadi deh. Mendingan uangnya untuk mahasiswa mau ujian gitu. Nah itu contoh praktisnya. Kadang-kadang akhirnya kita tidak memikirkan diri sendiri yang untuk kepentingan saya yang sendiri, tapi ya udah deh yang penting dia ujian. Terus kan mahasiswa itu kumpulin buku kas kan, kita kan jadi lihat ya yang mana yang ada, yang mana yang tidak ada. Jadi ya kita berbagilah di situ. Kita sudah tahu, jadi kita berbagi di situ. Kita juga perhatikan mereka yang bersama-sama kita, yang kerja di kantor misalnya, satu kerja sama kita, kita juga biasanya berbagi di situ. Nah itu sih ya. Iya. Ya, jadi kalau kita ini dari dua topik ya, love dan life ya, hidup yang berhasil yang sekarang kita sedang bicarakan. Ya pasti kita mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus kita yang kita tabur itu sebetulnya juga kita sudah dapat juga dari Tuhan ya. Dan kita pun juga seperti pohon, kita harus berakar, kemudian bertumbuh, menghasilkan buah. Buahnya juga bisa dinikmati oleh orang lain dari apa ya, sharing dari hidup kita ya. Baik, saya akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, kembali ke Life is Beautiful. Love Beyond Words. Tadi kita sudah bahas di segmen yang pertama. Kemudian yang kedua, live fruitfully throughout your life. Jadi hidup kita itu berbuah di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena kita mau untuk mengikuti kehendak Tuhan, dan kita pun juga berakar, bertumbuh dan berbuah supaya kita pun juga bisa sharing kehidupan kita dengan orang lain. Nah yang sekarang topik yang berikutnya adalah love at the days to come. Itu maksudnya apa? Ya, jadi kita tertawa untuk hari depan seperti itu. Nah jadi kita mau sharing ke semua yang ada di rumah. Mungkin Ibu Shirley dulu. Pernyataan itu kan diambil dari Amsal 31 ayat 25 ya. Setelah dia menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai istri, akhirnya kan dia bisa menikmati hasil dari jerih payahnya. Dia dalam masa tuanya dia bisa tetap tertawa dan bahagia melihat semua yang sudah dia lakukan. Untuk aplikasi kepada saya pribadi, saya yakin, saya percaya bahwa semua yang sudah dikerjakan oleh saya, ya pada akhirnya memang sekali lagi saya bilang Tuhan yang menilai, tetapi sekarang saya sudah bisa melihat hasilnya. Mahasiswa yang kita layani, yang kita bantu mungkin dalam segi ekonomi atau akademiknya ataupun hal-hal pribadinya ya, dan juga untuk anak-anak kita yang sudah mulai menunjukkan bibit-bibit atau menunjukkan karakter-karakter rohani yang ada. Dan dalam pergumulan yang ada misalnya tentang anak-anak masa depannya, kadang-kadang memang ada rasa takut ya kalau lihat situasi yang ada. Ada Asian hate yang ada di Amerika, bagaimana mau melepaskan Brian misalnya. Tetapi saya cuman bicara kepada Brian sudah punya senjata.
kalau mau terus senjatanya terisi harus baca firman Tuhan. Ya, maksudnya kamu punya Alkitab, kamu punya firman Tuhan, tapi itu tidak bisa hanya sekedar ditonton atau dibaca, bahkan juga harus menghidupi firman Tuhan tersebut. Kalau hal itu kita sudah ingatkan dia dan dia lakukan, ini anak pemberian Tuhan dan kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang akan jaga dia supaya kita juga tenang. Misalnya anak yang nomor 1 juga yang ada di Jakarta, saya tidak khawatir karena memang ada beberapa kesaksian mengenai dia ya, mengenai anak saya, dan itu menyukakan kami, ya memuliakan Tuhan dan tentunya Ya. membahagiakan orang Orang tua. tuanya. Ya. 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 Mari Bu Lena, jadi apa yang dimaksud tertawa, bersukacita tentang hari depan itu? Ya, ketika kita bersuka cita tuh kan artinya kita tidak ketakutan ya akan hari depan. Seperti sekarang ini ada pandemi, ada apa, kita tetap tertawa, kita tetap sukacita. Kenapa? Karena pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita Ibu Amsal mengatakan dia tertawa, bukan berarti dia Tertawa biasa-biasa tertawa aja. iya, tapi dia Penuh menaruh pengharapan. harapannya kepada Tuhan tentang masa depannya. Dan dia tahu kepada siapa dia berharap sehingga dia bisa tertawa lepas tentang masa depannya karena dia tahu bahwa masa depannya hanya di dalam Tuhan saja. Itu. Gimana Bu Maidar? Ya, saya pikir nggak terlalu beda ya. Apalagi saya punya anak saat jauh juga kan, di luar bekerja. Ya, kita bersuka cita karena kita tahu harapan kami, harapan Orang tua. dia ada kepada Tuhan. Ya, sehingga mungkin dengan situasi yang sedang terjadi seperti di Amerika saat ini, tapi dengan begitu ketika mungkin kita video call ya, say hi, terus gitu lihat dia bersuka cita aja kita sudah tenang. Bagaimana kamu di sana? Bagaimana gini? Oh ya, everything's okay gitu ya. Saya gini dan ada kata tenang aja, aku pasti Tuhan menjaga. Kan ada ayat firman Tuhan, Mama kasih juga kan, gitu. Jadi I'm okay. Ya itu buat kita sukacita ya. Juga mungkin yang lain anak-anak yang kita misalnya kita tolong ya, mereka berhasil. Bukan hanya berhasil secara pendidikan mereka punya masa depan, tapi ketika mereka terus memberikan hidup mereka juga untuk melayani Tuhan. Mereka berhasil mungkin dalam pendidikannya, berhasil kemudian dapat pekerjaan yang baik, tapi juga mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ketika thank you Lord. Iya, Itu buat bahagia dan bersyukur. Berarti tentunya. ketawanya itu bukan ketawa yang hanya sekedar ketawa ya, tapi penuh pengharapan, optimis, ya. Terus tahu kepada siapa kita percaya karena Tuhan kita itu kan Alfa dan Omega. Right. Iya kan? Mungkin masih ada mungkin kesulitan dan tantangan ya, tetapi kita bisa lebih siap seperti itu ya. Nah, bagaimana dalam arti dalam waktu-waktu di depan ini ya, ibu-ibu kan mungkin tadi dibilang ada khawatir dan lain sebagainya, tapi supaya kita tetap ketawa, juga tetap optimis dan tetap semua, itu apa yang harus kita lakukan? Tetap ya. Tetap Tuhan pertolongan kita ada dari Tuhan Itu ya. Hanya berharap itu saja ya. Kita berharap pada Tuhan ya. Itu akhirnya jadi khawatir berkurang, hilang sama sekali mungkin ada kadang kembali. Tapi ingat itu lagi pertolongan adalah dari Tuhan. Oke Tuhan, aku dalam worry tapi aku percaya Tuhan pasti akan tolong. Jadi apapun yang terjadi kita percaya Tuhan menjamin hidup kita. Kita nggak tahu masa depan. Ada sharing khusus, Mari? Sudah tadi sudah sharing. Tapi seperti yang Ibu Maidar katakan, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia pencipta langit dan bumi. Apa yang harus saya khawatirkan kan? Kalau sudah percayakan kepada dia ya jangan kita ambil alih kendali itu. Percaya ya namanya kita percaya ya full trust, jangan sepotong-sepotong. Tapi saya jadi berpikir ya, kalau kita ketawa, kita sukacita itu seperti kita nggak terlalu mikir, dengan kata lain hati kita juga peace kan?
hati kita kan damai ya. Otomatis Iya kan? Damai tidak ditentukan dengan lingkungan yang terjadi di sekitar, tapi bagaimana di dalam hati kita. Nah, mungkin boleh disampaikan damai, tertawa di hari depan. Ada sesuatu Bu Lena? Ya, bagaimana kita bisa damai ya karena kita kan punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. baca firman, di situ kita mendapat kekuatan melalui firman itu, kedamaian. Ya. Meskipun kita ada persoalan, tapi kita tahu ini belum ujung gitu. Ini justru ada persoalan nih, justru Tuhan mau menunjukkan kuasanya gitu. Jadi ketika ada persoalan nih sebenarnya, kayaknya mau dapat berkat besar nih. Wah. Gitu. Karena kalau Tuhan turun tangan itu kan berarti wah luar Ya, biasa. ya. Itu kita akan saksikan lagi bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap persoalan itu. Jadi Ya. itu yang membuat kita ya pasti khawatir, tapi kita terus menantikan, berharap kapan nih turun tangannya Tuhan nih, begitu. Damai di dalam Ya, hati. Mari jadi silakan tetap tambah. ketika ketika kita berdoa ada peace lah, Ya. ya gitu, dan kita meyakini aja bahwa pasti ada waktunya, pasti Tuhan akan menolong atau menyelesaikan. Itu Terus saja. firman ya. Ya. Firman itu Firman pasti Tuhan, menjadi ya. kayak anchor, menjadi ya. Dasar. Dasar menjadi ya. pedang buat kita, Menjadi Ya, kekuatan buat kekuatan kita. Nah, buat kalau kita sudah damai ke dalam, akhirnya kita juga bisa share peace Ya. ke lingkungan kita. Jadi kita Ya. bisa happy, bisa ketawa, Ya, bisa betul. bersuka cita, apapun keadaan yang Ya. bisa kita lakukan atau keadaan yang mungkin bisa kita Ya. lewati ya, apapun Memang yang ada terjadi orang di depan. ada orang yang kalau ketika dalam ada persoalan atau ada pergumulan berat, kayaknya mau gimana ya, mau kelihatan happy terus dengan orang lain menyapa tuh ada berat rasanya Ya. gitu. Tapi ya kalau saya sih udah berdoa ya, udah saya pikir Tuhan pasti akan handle ya, walaupun nanti pas kembali ke rumah ingat lagi ya kita pasti Ya. datang lagi sama Tuhan, tolong ya. Karena masih hidup di Ya, dunia, kita nggak masih di dunia ya. kita nggak akan pernah lepas dari pergumulan-pergumulan Betul, hidup kan. iya. Iya. Masih ada yang mau ditambah lagi tentang bagaimana kita menghadapi hari depan dengan tertawa, smile, senyum besar. Hasyim, masih ada sesuatu? Saya punya prinsip seperti lagu yang bilang God will take care of me, itu aja. Ya. Jadi hari demi hari Tuhan pasti akan menjaga dan menolong kita. Ya, ya perbincangan kita sangat-sangat padat dan pasti ada nilai-nilai rohani, ada buah-buah ataupun juga ada hal-hal yang dapat menolong kita untuk lebih mengerti bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita hidup dan punya pengharapan atau tertawa akan hari esok. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Life is beautiful, beautiful. Hampir di ujung perjumpaan kita dalam program Life is Beautiful. Tema kali ini love, life, dan laugh. Ya, jadi mengasihi lebih dari sekedar kata-kata. Karena kita sudah ditemukan oleh Tuhan, disentuh oleh kasih Tuhan, dan kita sudah diubah oleh Tuhan, sehingga kita tidak hanya mengasihi itu seperti lip service saja, tetapi kita mengasihi dengan tindakan. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, sehingga kita memperoleh hidup. Nah, hidup yang kita miliki, yang yang diberikan oleh Tuhan, menolong kita untuk bisa kita sharekan kepada orang lain dalam hidup kita. Sehingga tujuan hidup kita itu jelas. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup di dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya. Dan di dalam melakukan kehendak-Nya, kita pun juga bisa mengasihi orang lain, melayani, dan disebut berbuah atau disebut berhasil bukan hanya sekedar nilai-nilai materi yang bisa kita peroleh, tetapi sejauh mana hidup kita itu bermakna untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga berpengaruh atau contagious tadi dibilang ya, kebaikan kita itu bisa menular ke banyak orang dan pada akhirnya orang boleh mengenal siapa juru selamat
kita dengan kebaikan, dengan pengorbanan, dengan pengampunan, dan juga dengan kasih yang nyata. Kemudian tidak sampai di situ, kita pun orang yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan diubah, dan kita pun juga sudah sharing life kita kepada orang lain, kita mengalami keberhasilan hidup kita pun juga memiliki satu senjata untuk kita masuk dalam persiapan hari-hari di depan. Kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kita optimis, kita penuh dengan pengharapan karena kita tahu kita tidak menjalaninya sendirian tapi bersama-sama dengan Tuhan. Pandemi boleh tetap ada. Barangkali kesulitan keuangan, kesulitan mungkin juga dengan anak-anak, dengan keluarga, ataupun juga masalah makan minum, sandang pangan papan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Alfa dan Omega. He will take care of us. Ya, luar biasa. Jadi saya boleh katakan, love beyond words, life fruitfully throughout our lives, and live at the days to come, membuat kita bisa berkata, life is beautiful. Setuju? Ya, ya. Well, terima kasih banyak sudah boleh ngobrol sore ini. Senang sekali diberkati dengan kesaksiannya, panggilannya, dan semua tentu yang kita, karena kita mengikut Tuhan gak ada yang sia-sia ya, ibu-ibu. Terima kasih Bu Medar sudah boleh hadir di Life is Beautiful. Iya, iya. Terima kasih Bu Lena untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk Ibu Shirley untuk sharingnya. Pasti sangat memberkati dan memberikan perspektif baru untuk kita semua. Baik, sore hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami dampak badai Seroja, secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan juga kita juga mau berdoa untuk semua perempuan atau kita semua yang mengikuti acara Life is Beautiful dengan semua pergumulan, kesulitan, tantangan. Tapi satu hal, Tuhan kita sudah bangkit, Tuhan kita hidup. Kepada Tuhan yang bangkit dan hidup itulah kita mempercayakan diri kita. Ibu Medar akan berdoa untuk kita. Ya. Berdoa. Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk di sore hari ini lewat program Life is Beautiful kami boleh kembali melihat, belajar memandang akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang mencari mereka yang dalam beban berat, mereka yang sedang bergumul dengan dosa, atau mereka yang dalam keadaan yang tertekan. Tuhan, kasih-Mu yang akan melawat mereka, kasih-Mu yang akan memulihkan mereka. Dan secara khusus kami berdoa untuk para keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena kejadian banjir besar yang ada di Nusa Tenggara Timur Tuhan dan Barat. Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan Engkau berikan kekuatan. Tuhan, tangan-Mu tidak pendek untuk menolong, tangan-Mu cukup panjang untuk menjangkau mereka. Tuhan, hiburkan mereka yang dalam menghadapi bencana ini. Tuhan, tolong pemerintah setempat juga yang akan bagaimana mengambil cara untuk dapat mengatasi, menolong para korban ini. Tuhan, keluarga-keluarga mereka yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Mereka yang dalam kesusahan, kesulitannya, Tuhan juga terus berikan mereka semangat, berikan mereka juga hati yang terus memandang kepada Engkau Allah yang maha besar. Tolong mereka yang berseru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga berkati semua Tuhan para wanita yang mengikuti program kami sore hari ini. Mereka diberkati Tuhan. Kami terbatas Tuhan dalam apa yang kami boleh sampaikan. Tapi Tuhan yang sempurna itu akan menyempurnakan. Mereka boleh sungguh memahami dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu hidup selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa lagi dalam program Life is Beautiful hari Selasa minggu depan pukul 4 sore. Kiranya kita tetap sehat dan kita tetap bersuka cita. Much love and God bless.
is beautiful.